Ada seorang karyawan yang sudah bekerja 10 tahun di sebuah perusahaan, kemudian tiba-tiba dipindahkan ke perusahaan lain, katakanlah ke anak perusahaannya. Nah, apa konsekuensi hukumnya? Apakah si karyawan ini berhak mendapatkan benefit dari pemindahan tersebut? Kita akan bahasnya di video ini ya. Jadi pertama yang perlu teman-teman pahami dulu adalah prinsip dari sebuah hubungan kerja. Jadi kalau sesuai undang-undang, yang namanya hubungan kerja itu kan hubungan di antara karyawan atau pekerja dengan pengusaha. Pengusaha ini bisa perorangan, bisa juga badan usaha, atau bisa juga badan hukum seperti misalnya PT. Jadi hubungan antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja. Jadi harus ada perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini bisa lisan, bisa juga tertulis ya, yang mengandung unsur-unsur pekerjaan, perintah kerja, dan upah. Jadi hubungan antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang mengandung unsur perintah kerja, pekerjaan, dan upah atau gaji. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi, bagaimana kalau misalnya seorang karyawan dipindahkan dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain? Nah, pemindahan tempat kerja ini kemungkinannya ada beberapa skenario ya. Skenario yang pertama, si karyawan dipindahkan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Biasanya ini terjadi di dalam company group ya, atau grup perusahaan. Misalnya dari karyawan X, dia awalnya bekerja di PTA. PTA ini merupakan induk perusahaan dari PTB dan PTC. Jadi pada awalnya si karyawan X ini bekerja di PTA, kemudian karyawan X ini dipindahkan ke anak perusahaan PTA, katakanlah di PTB. Atau pada awalnya si karyawan X ini adalah karyawan dari PTB, merupakan anak dari perusahaan PTA yang dipindahkan ke PTC yang juga anak dari perusahaan PTA. Jadi dipindahkan antar perusahaan, antar PT dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain dalam sebuah grup perusahaan. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, pemindahan tempat kerja ini dilakukan masih di dalam satu perusahaan. Misalnya dari kantor pusat ke kantor cabang. Misalnya PTA punya kantor pusat di Jakarta. Kemudian pada awalnya karyawan X ini bekerja di kantor pusat PTA di Jakarta. Kemudian karyawan X ini dipindahkan ke kantor cabang yang di Bandung. Setelah dipindahkan ke kantor cabang yang di Bandung, kemudian dipindahkan lagi misalnya ke kantor cabang PTA yang ada di Surabaya. Nah, jadi dari dua skenario ini ada dua kemungkinan pemindahan tempat kerja ya. Yang pertama, pemindahan tempat kerja ini antar perusahaan, dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain, dari PTA ke PTB atau dari PTB ke PTC. Atau skenario yang kedua, pemindahan tempat kerja masih di dalam satu perusahaan. Misalnya dari kantor pusat ke kantor cabang, atau dari kantor cabang yang satu ke kantor cabang yang lain. Nah, jadi ada pemindahan antar perusahaan, ada pemindahan intern perusahaan. Nah, kedua jenis pemindahan ini punya konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau pemindahan antar perusahaan, katakanlah dari induk perusahaan ke anak perusahaan, dari PTA ke anak perusahaannya ke PTB, maka di sini pertama terjadi pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu. Jadi kalau tadi kan pemutusan hubungan kerja itu kan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan kerja antara pengusaha dengan PTA diputuskan dulu. Jadi ada PHK dulu antara perusahaan yang lama, dalam hal ini misalnya PTA, dengan karyawannya. Nah, setelah dilakukannya pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan yang lama, maka si karyawan X ini bisa menjalin hubungan kerja yang baru dengan PTB, dengan anak perusahaan dari PTA, katakanlah begitu ya. Jadi diputuskan dulu hubungan kerjanya dengan perusahaan yang lama, kemudian menjalin hubungan kerja yang baru dengan perusahaan yang barunya, meskipun kedua perusahaan ini masih di dalam satu grup perusahaan atau company group. Nah,
Konsekuensinya, karena terjadi pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan lama, misalnya dengan perusahaan A tadi, maka tentunya di sini ada konsekuensi hukum di mana karyawan yang di PHK ini berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagai karyawan yang di PHK. Apa saja hak-haknya? Ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Jadi ini hak-hak karyawan ini harus diselesaikan terlebih dahulu oleh perusahaan lamanya. Baru setelah urusannya selesai sama perusahaan lamanya, katakanlah misalnya sama induk perusahaannya, barulah menjalin hubungan kerja yang baru dengan perusahaan barunya. Sekali lagi, meskipun ini masih di dalam satu grup perusahaan, tapi karena sudah terjadi pemindahan pengusaha, pemindahan badan hukum PT-nya, maka di sini telah terjadi PHK dan pembentukan hubungan kerja yang baru. Nah, kondisi ini berbeda dengan skenario yang kedua tadi, di mana terjadi pemindahan tempat kerja tetapi masih di dalam satu perusahaan. Artinya tidak ada pemindahan hubungan kerja, tidak ada pemutusan hubungan kerja, karena masih di dalam satu perusahaan itu, masih di dalam PTA itu juga. Misalnya karyawan X tadi kerja di kantor pusat PTA di Jakarta, kemudian pindah ke kantor cabang PTA di katakanlah di Bandung misalnya. Nah, berarti kan di sini si karyawan A ini meskipun berpindah tempat kerja tetapi masih di dalam satu perusahaan. Tidak ada pemindahan perusahaan, tidak ada pemindahan pengusaha, dan karenanya tidak ada pemindahan hubungan kerja. Hubungan kerjanya masih sama dengan PTA juga, cuma lokasi kerjanya aja yang berbeda. Nah, inilah yang biasanya disebut dengan mutasi kerja. Atau mutasi ini bisa juga terjadi bukan hanya lokasi kerja ya, bukan hanya dari Jakarta dari kantor pusat di Jakarta misalnya ke kantor cabang di Bandung, tapi bisa juga antar jabatan. Misalnya dari jabatan staf di katakanlah di Departemen Keuangan dipindahkan ke jabatan staf di Departemen HRD atau Departemen Procurement. Bisa juga seperti itu. Nah, jadi buat membedakannya ketika seorang karyawan itu dipindahkan tempat kerjanya, apakah dia berhak mendapatkan kompensasi terhadap pemindahan itu, ya kita mesti melihat dua klasifikasi tadi, apakah dia terjadi pemindahan perusahaan atau pemindahan itu masih dilakukan di dalam satu perusahaan. Kalau terjadinya itu pemindahan antar perusahaan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain meskipun di dalam satu grup perusahaan, ya maka karyawannya ini tetap harus dilakukan PHK dulu, pemutusan hubungan kerja dulu dengan perusahaan lamanya untuk kemudian bisa menjalin hubungan kerja yang baru. Dan konsekuensi dari pemutusan hubungan kerja itu adalah adanya hak karyawan atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Sementara di skenario yang kedua, karena tidak ada pemindahan hubungan kerja dari satu perusahaan dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain, maka di dalam skenario yang kedua ini ya tidak ada konsekuensi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. So, semoga penjelasan ini cukup bisa menjawab pertanyaan di awal tadi ya. Salam.